Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida, merupakan salah satu guru di SMK NU 1 Slawi, Kabupaten Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran peer teaching yang mana sebagai tindak lanjut dari pembuatan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran daring ini meliputi dua tahap. Yang pertama yaitu dengan media pembelajaran melalui Google Classroom dan WhatsApp Group sebagai pembelajaran asinkronusnya, dan untuk pembelajaran sinkronusnya yaitu melalui Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu menanyakan kabar, kalian jawab ya. Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Oke, kita ulangi lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu minta bantuannya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Selamat Pur minta tolong pimpin doa. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih. Untuk mengisi presensi kehadiran dulu pada link Google Form yang sudah Ibu kirimkan pada kelas Classroom. Silahkan, sudah pada buka Classroom-nya? Dibuka dulu, silahkan. Ya Bu. Iya, silakan dibuka dulu Classroom-nya. Di situ Ibu menyematkan beberapa informasi untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan menanyakan dulu, masih ingat nggak kalian pembelajaran yang kemarin, minggu yang lalu? Coba Bu Eki, Mbak Eki masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita belajar penyajian data distribusi frekuensi ya Bu ya? Iya, pintar, berarti Mbak Eki masih ingat. Ibu ingin menjelaskan yaitu manfaat yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ada yang tahu nggak manfaat atau contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai ukuran pemusatan data? Coba Mbak Muflihatul, tahu nggak? Ibu, iya, kegiatan posyandu untuk mengukur berat badan balita. Oh iya, bisa. Di sini Ibu akan menampilkan slide, sudah kelihatan? Anak-anak semuanya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Jadi penjelasan tadi Mbak Muflihatul itu mengenai katanya kegiatan posyandu. Betul sekali. Pernahkah kalian melihat aktivitas ibu-ibu PKK di posyandu di daerah kalian? Nah, di situ kadang ada kegiatan penimbangan berat badan, ada pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala. Nah, itu semuanya biasanya itu dilakukan sebelum pemberian vitamin atau vaksin. Yang tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui kondisi umum pertumbuhan dan gizi dari balita tersebut.
Nah, salah satu yang digunakan pada masalah ini bisa kita menggunakan ilmu statistik, yaitu menghitung nilai rata-rata dari data yang terkumpul. Nah, materi pada hari ini itu kita akan menentukan nilai rata-rata. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tetapi nanti Ibu akan menjelaskannya hanya untuk data kelompok ya. Indikatornya apa? Ini yaitu menemukan nilai rata-rata atau mean, mengkonstruksi masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata atau mean, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata atau mean. Dari indikator ini, Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tetapi sebelum pembelajaran dimulai, kemarin Ibu sudah membagi kalian kelompok ya. Masih ingat enggak kelompoknya? Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Dari kelompok itu nanti kalian silakan diskusikan LKPD yang sudah Ibu share linknya pada Google Classroom ya. Kembali lagi ke permasalahan yang tadi yang sudah dicontohkan oleh Mbak Mufli, yaitu mengenai pengukuran tinggi badan atau berat badan balita ya. Dari masalah itu kita kembangkan. Kita kembangkan apa? Untuk membantu ibu-ibu PKK tersebut dalam menyajikan data maupun menentukan nilai rata-rata. Masalahnya seperti ini, kalian bisa lihat pada slide. Pada aktivitas ibu-ibu PKK di Posyandu Melati diperoleh data berat badan balita dalam tabel distribusi sebagai berikut. Ada 2 kolom, yang pertama berat badan, yang kedua kolom frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensinya. Sekarang bantulah ibu-ibu PKK di Posyandu Melati tersebut untuk menentukan nilai rata-rata dari berat badan balita dan menyajikannya dalam bentuk histogram. Nah, dari masalah ini itu kalian bisa selesaikan. Ibu sudah membagikan atau mengirimkan link bahan ajar pada Google Classroom. Sudah kalian buka semuanya? Anak-anak sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah, Ibu. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu tabel distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat enggak? Untuk mencari titik tengah rumusnya apa? Coba, ada yang masih ingat? 3 tambah 5 bagi 2 ya, Bu. Ditambah atas dibagi 2, Bu. Iya, pinter. Mbak Eki pinter. Mbak Ulfa juga pinter. Yaitu setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Dari data yang kalian peroleh pada tabel ini, kalian masukkan ke dalam rumus mean, yaitu sigma dari if I kalikan xi untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma if I dari I sama dengan 1 sampai N. Dari tabel distribusi frekuensi selanjutnya kalian bisa sajikan dalam bentuk histogram. Sekarang Ibu menanyakan, kalian sudah download LKPD-nya? Sudah, Bu. Download LKPD-nya? Sudah. Kalian coba cermati LKPD tersebut. Kemudian kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu pengerjaannya kurang lebih selama 20 menit. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya bersama teman-teman agar terjadi komunikasi yang interaktif. Barangkali ada yang mengalami kesulitan ya, bisa
bertanya sama ibu maupun teman-teman yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Karena di sini kita saling diskusi. Untuk hasil kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing. Nanti salah satu dari kelompok mempresentasikannya bisa dikirim lewat Classroom maupun lewat grup WA ya. Nggih, Bu. Oke, anak-anak. Sudah atau belum? Udah, Bu. Ya, sudah. Sekarang untuk permasalahan yang pertama, di sini kalian perlu pemikiran secara kritis lagi karena ada beberapa pertanyaan yang diminta. Nah, pada permasalahan pertama ini, Ibu lemparkan ke kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Saya boleh, Bu. Oh, nggih, silakan. Ini tadi sudah kirim jawabannya ya Mbak Pur ke WA, ini Ibu tampilkan. Sudah, Bu. Ini hasil hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Terima kasih Mbak Pur. Beri tepuk tangannya dulu yang lain teman-teman. Sekarang untuk permasalahan yang kedua, Ibu lemparkan ke kelompok 2. Kelompok 2, ada yang mau mempresentasikan? Siapa yang mewakili teman-temannya? Saya Bu Farida. Oh iya Mbak Ulfa. Terima kasih sudah percaya diri mau mempresentasikan hasilnya. Dari hasil diskusi kelompok kami, karena di permasalahan yang disajikan adalah berupa histogram, maka untuk memudahkan supaya sama dengan Ibu ketika menghitung rata-rata, kami buat ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, Bu. Sehingga diperoleh rata-ratanya itu adalah 2.585 dibagi 50. Sehingga diperoleh 51,7. Karena di soal mintanya adalah berat badan Andi itu 5 lebihnya dari rata-rata, berarti rata-rata itu ditambah 5, sehingga diperoleh berat badan Andi adalah 56,7. Untuk memudahkan perhitungan dengan statistika menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Nanti ketemunya juga hasilnya sama. Terima kasih juga buat Mbak Ulfa yang sudah presentasi. Kita beri aplaus dulu. Untuk GeoGebra-nya itu seperti ini. Itu kalian bisa lihat atau kalian pelajari lebih luas lagi pada link YouTube yang sudah Ibu bagikan. Dari pembelajaran hari ini ya, itu kita dapat simpulkan apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu, boleh Bu? Oh ya, silakan. Ya, berarti min itu perbandingan ya Bu ya, perbandingan antara jumlah nilai dan banyaknya data Bu. Untuk pengambilan nilai pengetahuan ya pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian nanti masuk ke Classroom lagi. Di situ ada link Google Form, kalian kerjakan soal yang ada pada Google Form setelah meeting selesai. Kemudian Ibu batasi waktunya sampai jam 5 sore ya. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu kita akan mempelajari ukuran pemusatan yang kedua. Pertemuan pada hari ini cukup sekian agar ilmu kita bermanfaat ya. Kita tutup dengan bacaan doa. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.